Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jabatan fungsional guru pada sekolah rakyat tahun 2026. Nah, langkah baiknya Bapak Ibu dari sekarang, Bapak Ibu silahkan untuk mempersiapkan diri tentunya sebelum pelaksanaan tes dimulai. Nah, adapun informasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3053 informasi dengan rincian kebutuhan sebagai tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Nah, yang pertama adalah kriteria dan persyaratan pelamar, yaitu lulusan pendidikan profesi guru, prajabatan, PPG, atau calon guru yang belum terdata sebagai guru pada Dapodik ya, data pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kemudian lulusan PPG prajabatan, PPG calon guru yang sudah terdata sebagai guru bukan ASN. Nah, persyaratan umumnya warga umum, warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, paling rendah ya 20 tahun dan berusia paling tinggi 40 tahun, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak berkedudukan sebagai ASN, kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana ya atau diploma 4, ini minimalnya ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau disingkat dengan nafza ya. Yang 11 memiliki catatan kepolisian yang bersih dan bersedia di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun tata caranya silakan Bapak Ibu bisa kunjungi ke laman https sscasn.bkn.go.id. Di sana Bapak Ibu silakan lengkapi setiap dokumen atau persyaratan yang harus diupload ya. Kemudian melengkapi data-data yang mengisi formasi jabatan sekolah rakyat yang tersedia ya Bapak Ibu, sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, untuk bagi pelamar yang berasal dari lulusan PPG prajabatan atau PPG calon guru yang belum terdata sebagai guru pada Dapodik, telah mengisi preferensi mengajar pada pendataan yang dilakukan oleh Kemendikdasmen ya, dapat melamar pada unit penempatan sesuai dengan preferensi mengajar yang dipilih. Kemudian dapat melamar pada unit penempatan yang jumlah kebutuhan gurunya belum dapat dipenuhi dari data preferensi mengajar Kemendikdasmen. Nah, bagi pelamar yang berasal dari PPG prajabatan atau calon guru yang belum terdata pada Dapodik dan belum mengisi preferensi mengajar pada pendataan dilakukan oleh Kemendikdasmen, dapat melamar pada unit penempatan yang jumlah kebutuhan gurunya belum dapat dipenuhi dari preferensi mengajar Kemendikdasmen. Bagi pelamar lulusan PPG calon guru yang sudah terdaftar sebagai guru pada Dapodik, dapat melamar pada unit penempatan yang jumlah kebutuhan gurunya belum dapat terpenuhi data preferensi mengajar Kemendikdasmen. Kemudian jangan lupa ya Bapak Ibu mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya. Nah, seperti pas foto formal, kemudian pindai berwarna surat lamaran yang telah dibubuhi meterai atau e-meterai ya. Kemudian pindai berwarna surat pernyataan 10 pernyataan yang dibubuhi oleh e-meterai. Kemudian pindai berwarna ijazah asli sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi BANPT ya, atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan. Kemudian lulusan perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kemudian transkrip nilai, sertifikat akreditasi asli ya yang tercantum di dalam ijazah atau transkrip nilai, sertifikat pendidik asli, kemudian pindai berwarna surat izin mengikuti seleksi asli. Nah, dokumen persyaratan diunggah dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya, khusus foto bentuk JPG dengan ketentuan bahwa dokumen adalah
berwarna tidak hitam putih, dokumen asli bukan fotokopi, bukan yang dilegalisir, dapat dibuka file, tidak rusak, terbaca dan jelas. Nah, jenis dan jadwal seleksinya Bapak Ibu ya, terdiri dari seleksi administrasi ya, seleksi yang dilakukan untuk mencocokkan kesesuaian dokumen dengan persyaratan. Kemudian pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan pada laman SSCISN. Kemudian seleksi kompetensi dengan komputer assist test Badan Kepegawaian Negara BKN, terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, kemudian wawancara menilai integritas dan moralitas. Kemudian teknis pelaksanaan seleksi kompetensi dengan CAT akan diumumkan kemudian ya. Seleksi kompetensi tambahan SKT, psikotes, kemampuan bahasa Inggris dan wawancara tergantung bidang masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada jadwal seleksi yang bersifat tentatif dan bisa berubah jadwal ya, sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, yang pertama akan dilaksanakan pengumuman seleksi yaitu tanggal 3 sampai 15 Juni 2026, pendaftaran seleksi 8 sampai 14 Juni 2026, seleksi administrasi 8 Juni sampai 16 Juni 2026, kemudian pengumuman hasil administrasi 17 Juni 2026, masa sanggah 18 Juni 2026, jawab sanggah seleksi administrasi 18 sampai 19 Juni 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi setelah sanggah 19 sampai 20 Juni 2026, penarikan data final 21 Juni 2026, penjadwalan seleksi CAT 22 sampai 23 Juni 2026, pengumuman peserta waktu dan tempat seleksi CAT 24 sampai 25 Juni 2026, pelaksanaan seleksi kompetensi dengan CAT 26 sampai 5 Juli 2026, kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi 6 sampai 8 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi 9 Juli 2026, pengumuman jadwal seleksi kompetensi tambahan dan konfirmasi peserta 12 Juli 2026, pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan 13 sampai 19 Juli 2026, kemudian pengelolaan hasil seleksi kompetensi tambahan 20 sampai 21 Juli 2026, pengumuman hasil kelulusan 22 Juli 2026, kemudian masa sanggah hasil seleksi kompetensi tambahan 23 Juli 2026, jawab sanggah hasil seleksi kompetensi tambahan 23 sampai 24 Juli 2026, pengumuman pasca sanggah hasil seleksi kompetensi tambahan seleksi setelah sanggah 27 2026 ya, 27 Juli 2026, kemudian pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan 28 Juli sampai 11 Agustus 2026. Nah, itulah jadwal seleksi untuk pengadaan jabatan fungsional guru sekolah rakyat. Nah, untuk itu Bapak Ibu jangan lupa ikuti timeline atau rangkaian kegiatannya, jangan sampai terlewat dan mengupload hal-hal atau dokumen-dokumen yang perlu diunggah ya. Kemudian dilakukan secara seksama, hati-hati dan teliti dalam setiap penguploadan dokumen ya. Itulah informasi singkat mengenai jadwal seleksi untuk P3K guru sekolah rakyat tahun 2026. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.